Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini kita akan membahas topik mata kuliah seminar auditing dengan topik materialitas materialitas akuntan publik. Ya. Artikel ini diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur nih ya, di Fakultas Ekonominya. Atas nama Imelda Dian Rahmawati dan Nur Rafita Hanum. Artikel ini dari jurnal Sains Akuntansi tahun 2015. Sebenarnya ada artikel terbaru dari 2020, tapi saya sengaja nggak bahas itu. Nanti kita mungkin bisa bahas di next season lah ya. Kita ambil dasar-dasarnya dulu ya. Bagaimana kita bisa memahami secara sederhana apa itu konsep materialitas ya, di mana di sini konsep materialitas dipengaruhi oleh dua variabel ya, ada profesionalisme dan etika profesi ya terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Biasanya memang pertimbangan dalam pengambilan tingkat materialitas suatu yang namanya nilai ya, itu oleh akuntan publik memang menjadi bahan pertimbangan tertentu ya, karena tidak ada standar yang sama terhadap suatu materialitas ya. Melihat core bisnisnya, melihat ruang lingkup jenis bisnisnya, itu pasti banyak differentnya, banyak perbedaannya. Oke, kita akan membahas artikel ini secara seksama dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi referensi buat kalian dalam pengembangan artikel karya ilmiah di bidang auditing, khususnya di topik tingkat materialitas ya kan. Oke, pertama tujuannya pasti kita di sini untuk mengetahui profesionalisme dan etika secara parsial dan terhadap tingkat pertimbangan materialitas di proses audit ya. Yang kedua untuk mengetahui katanya ini secara simultan ya, ini berarti secara parsial dan simultan ya. Oke, ini pengaruh terhadap ya, berarti ini ya asosiatif ya. Jadi penelitiannya digunakan bersifat kuantitatif asosiatif ya kan, dengan menggunakan SPSS. Oke, hasilnya di sini kita bisa lihat hasil penelitian menunjukkan secara simultan pengaruh, tapi secara parsial terbaca secara parsial hanya profesionalisme yang berpengaruh positif ya, dan etika profesinya berpengaruh secara negatif. Kita akan lihat secara di dalam bagaimana secara hasilnya. Oke, yang pertama kita bahas seperti biasa di pendahuluan. Oke, di paragraf pertama dia menggunakan yang namanya pendekatan apa ya? Coba kita lihat. Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesionalisme akuntan publik sebagai pihak yang independen dan tuntut preferensi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya. Oke. Terus untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme, hendaknya para akuntan memiliki pengetahuan audit yang memadai. Oke. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan auditnya tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, juga mereka juga untuk kepentingan atau pihak lain terhadap ya, laporan keuangan itu ya. Untuk mempertahankan kepercayaan dari kliennya, para pemakai laporan keuangannya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Oke, dia cerita tentang masalah kebutuhan seorang profesi akuntan terhadap kebutuhan kliennya, gitu ya. Jadi untuk mempertahankannya, dia harus akuntan itu dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Jadi dia bicara tentang profesionalisme, mungkin di paragraf awal ya. Biasanya orang bicara tentang material dulu ya, materialitasnya dulu. Tapi dia menganggap ini masalah tentang kompetensi ya yang harus diperlukan oleh seorang akuntan ya. Oke, terusnya FASB. Oke, dalam statement financial accounting-nya konsep 2 menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua fasilitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk mencapai kualitas relevan dan reliable itu, maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada laporan keuangan. Oke. Selanjutnya, profesionalisme telah menjadi isu kritis ya dalam mengembangkan kinerja akuntan ya. Selanjutnya ada cerita tentang lagi sini. Cerminan itu ada 5 dimensinya, ada pada profesi, kewajiban, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan sesama profesi. Jadi gambaran profesionalisme itu dikeluar dari ini. Berikutnya, selain menjadi seorang profesional, sikap profesionalisme akuntan juga harus memiliki pengetahuan yang memadai ya. Pengetahuan ini agar setiap akuntan publik memegang teguh pada oleh ya dari IAPI. Oke, agar situasi persaingan tidak menjadi agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Oh, maksudnya persaingan dalam mencari akuntan mungkin ya.
Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan harus mempertimbangkan masalah penetapan risiko, pengendalian, dan merencanakan pertimbangan awal tingkat materialitas. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Oke Vindanti tahun 2005. Oh, itu dasarnya ya. Oke. Terus katanya di sini, oke, nggak ada lagi sepertinya. Akuntan yang lebih berpengalaman akan bertambah pengetahuan dalam melakukan proses audit, khususnya dalam memberikan pertimbangan materialitas. Ya. Selain itu pengetahuan, akuntan juga menuntut etika dan profesinya sehingga pertimbangan materialitas dalam audit laporan diberikan sewajarnya dan kondisi sewajarnya yang sebenarnya. Ya. Oke, jadi dasar inilah yang menarik kayaknya artikel ini, judul artikel ini. Oke, kita bahas pertama dari pendahuluan tadi ini. Ya, saya rasa untuk apa ya konteksnya di sini saya masih belum dapat. Yang pertama, pentingnya pertimbangan materialitas ini gitu, diangkat isunya. Itu saya belum melihat sama sekali gitu ya. Kita bisa belum melihat sama sekali bahwa pertimbangan tingkat materialitas itu menjadi urgensi dalam penelitian ini. Ya memang itu urgent ya. Cuman ya ini tidak secara spesifik disebutkan. Terlebih dia menjelaskan malah tentang sikap profesionalisme tadi yang agak lebih jelaskan, tapi menganggap pada konsep dari IAPI gitu ya. Tapi saya rasa yang paling penting adalah konsep materialitasnya yang belum nampak di sini, permasalahan isu tentang materialitas ya. Akuntan lebih pengalaman akan menjadi bahan pertimbangan dalam tingkat materialitasnya, tapi kita nggak nampak apa permasalahan tingkat materialitasnya. Apakah ada sering gap gitu. Pendekatannya bisa dua seperti kita ketahui, bisa melalui dari artikel sebelum menyebabkan dinamisnya, kompleksitasnya, apalagi ya berkembangnya terus isu tentang pertimbangan materialitas itu bisa diangkat sebenarnya di awal dari konsep artikel ini. Berikutnya masalah konteks data, ya mungkin informasi data ya, yang kita nggak bisa tahu di sini ini sebenarnya mau diangkat tingkat materialitas dari akuntan yang mana gitu ya. Spesifik yang mana, apakah di seluruh Indonesia kita belum tahu memang ya. Tapi kalau memang kalian ingin mengangkat secara nasional isu ini atau secara global, sebenarnya harusnya didukung referensi dari banyaknya ragamnya penelitian terdahulu yang dimasukkan di informasi ini. Jadi itu kelemahannya lagi ya. Jadi data yang tidak bisa dijadikan tentang informasi tingkat materialitas itu tidak disupport juga dari referensi penelitian sebelumnya. Jadi mengakibatkan kelemahan ini sangat menonjol sekali. Jadi ini buat kalian yang ingin mengupas latar belakang, ini memang hindarilah permasalahan seperti ini ya. Ini biasanya di dalam seminar ini pasti menjadi banyak koreksi ya. Ini masih sangat lemah atas dasar ya, isu tingkat materialitas dijadikan artikel atau diangkat menjadi topik penelitian di sini. Ini masih belum sempurna. Oke, berikutnya tinjauan pustaka. Yang pertama penelitian membuat tentang audit laporan keuangan ya. Dia membahas tentang masalah opini-opini audit ya, ada unqualified opinion dan sebagainya ya. Berikutnya tentang profesionalisme auditor. Ya, di sini dia cuma sedikit sekali ya. Profesi auditor itu cuma dari sikap profesionalisme katanya. Etika profesi di sini dia menggunakan kode etik dari IAPI ya. Oke, prinsip-prinsipnya dijelaskan di sini ya. Oke, selanjutnya tentang materialitas di sini dijelaskan adalah satu konsep ya baik dalam audit maupun akuntansi yang penting dan mendasar konsepnya ini berarti rancangan, gagasan, tindakan, dan konseptual. Dalam akuntansi, materialitas dihubungkan dengan ketetapan manajemen dalam mencatat dan mengungkapkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan. Ya. Dalam mempersiapkan laporan keuangan, manajemen menggunakan estimasi. Konsep materialitas dalam akuntansi menyangkut kekeliruan yang timbul karena penggunaan estimasi tersebut. Ya, oke. Materialitas audit menggambarkan jumlah maksimum kemungkinan terdapat kekeliruan laporan keuangan. Ya, jadi ini macam menggambarkan batas maksimum ya suatu nilai entitas yang normal gitu ya, yang ideal, yang wajar ya dalam meminimalisir kekeliruan di dalam suatu entitas laporan keuangan gitu ya. Oke. Nah, di sini dalam konsep tinjauan pustaka di selanjutnya dia membuat konsep langsung menjelaskan hubungan antara profesionalisme, etika profesi dan pertimbangan tingkat materialitas. Oke, kita baca dulu ya. Materialitas dan risiko audit dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan, pelaksanaan audit, laporan keuangan. Oke. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh IAI gitu ya. Oke. Antara lain ada risiko audit dan materialitas, laporan keuangan manusia saji material,
dan menanggung kesimpulan mengenai materialitas berdampak pada salah saji secara individu. Ada pertimbangan auditor mengenai materialitas. Oke, jadi langsung menghasilkan suatu gambar. Oke, dan hipotesisnya ada. Oke, ini hipotesisnya berpengaruh. Iya, ada terdapat 3 hipotesis ya. Yang pertama secara simultan ya X1 dan X2. Yang berikutnya hipotesis 2-nya pengaruh secara parsial X1 terhadap Y. Hipotesis 3 yaitu X2 terhadap Y. Oke, kita akan koreksi di sini. Yang menjadi permasalahan pertama adalah idealismenya ya. Pasti saya jelaskan. Mungkin sudah dijelaskan di pelajaran Metopel. Yang namanya kerangka nih, maksudnya bukan rangka, kerangka ya. Dalam konsep kerangka konsep yang ideal itu sebelum lahirnya gambar ini ya, yang ada menjelaskan hubungan ya, nggak ada arah panahnya lagi, harusnya menjelaskan adalah bagaimana hubungan antara profesionalisme terhadap namanya pertimbangan materialitas dan bagaimana hubungan etika profesi terhadap pertimbangan materialitas. Kita lihat dari artikel yang pernah kita bahas sebelumnya kan misalkan seperti itu hubungannya, di mana hubungan itu menjelaskan yang diambil dari beberapa referensi penelitian sebelumnya dan didukung dari teori ya, teori-teori ya, postulat-postulat terhadap pertimbangan materialitas. Di sini kita nampak sangat menjadi kelemahannya, tidak ada yang menjelaskan hubungan itu secara jelas gitu ya. Ini dijelaskan poinnya hubungan, tapi kalau kita baca materialitas dan risiko audit dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan pelaksanaan audit. Di mana unsur profesionalisme kita nggak dapat. Di mana unsur etika profesinya di sini juga kita nggak dapat. Ini bicara tentang masalah pertimbangan terhadap materialitas pada saat pelaksanaan audit gitu ya, yang dilakukan pada saat perencanaan dan pelaksanaan auditnya gitu ya. Saya rasa ini sangat tidak relevan dan tidak masuk akal. Idealnya adalah menjelaskan hubungan tadi antara X1 dan terhadap Y-nya, X2 terhadap Y-nya yang dihubungkan dari secara teori dan secara penelitian terdahulu gitu ya. Ini masih salah ya. Sehingga hipotesisnya saya rasa sangat lemah. Pertama, yang harus diceritakan adalah hubungan ini bagaimana? Apakah hubungan ini sifatnya positif? Juga tidak terlihat ya. Hubungan ini kemari juga tidak lihat apa hubungannya positif atau negatif. Ya, ini menjadi satu kelemahan juga lagi ternyata. Oke, kita berikutnya di masalah metode penelitian. Metode penelitian kita lihat di sini ya, ini adalah cukup bagus di sini dijelaskan ada masing-masing variabel, ada indikatornya. Ya, di mana profesionalisme diukur pakai pengabdian, ya, kewajiban, kemandirian, keyakinan, hubungan sesama, ya. Etika profesi itu diambil dari apa ini? Kode etik ya tadi kode etik akuntan ya. Mengambil 2 dimensi aja, yaitu kompetensi dan kehati-hatian ya. Yang ketiganya pertimbangan materialitas, dia menjadi materialitas saja di sini jadi konsepnya. Pendekatannya apa di sini, yaitu konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan standar auditing terutama standar pekerjaan. Konsep risiko, oke, ini nggak nampak ya. Oh, oke, ada di sini. Auditor menentukan materialitasnya dari buku perencanaan, penyusunan prosedur, evaluasi, dan masa perencanaan juga ada tingkat pelaporan dan tingkat saldo akun. Oke. Terus pakai populasi, ya kita lihat di sini. Populasi penelitian adalah seluruh auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Surabaya. Nah, ini yang menjadi tadi ya. Sebaiknya, ini sekali lagi ya, kalau kalian menyatakan populasinya langsung auditor di KAP Surabaya, harusnya dari awal judul ini jelas ya. Pengaruh ke profesionalisme, etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik ya, materialitas akuntan publik di seluruh auditor di Surabaya. Udah selesai. Apa sih susah banget? Ini kan seolah-olah macam mengatasnamakan secara nasional, ternyata secara populasi hanya di Surabaya doang gitu ya. Sangat disayangkan gitu ya. Di mana ada 34 cup 43 cup ya di sana dengan menggunakan sampel provosive sampling ya dengan kriteria pertama termasuk cup yang di Surabaya, yang kedua cup yang telah mengaudit perusahaan lebih dari 1 perusahaan. Saya rasa yang pertama ini agak sedikit tricky juga ya alasan pakai provosive sampling. Pertama dia pakai provosive sampling saya rasa kurang tepat. Kenapa ya? Idealnya kalau mau karena dia ingin melihat pertimbangan materialitas, dia bisa ya pakai purposive sampling. Kenapa? Dari masing 43 cup ini saya rasa masing-masing cup bisa ada sekitar 5 orang saja ya.
Kalau 5 kali 4 saja 40 cup itu berarti ada sekitar 200 populasi sebenarnya. Kalau dia menggunakan teknik sampling Slovin gitu ya. Sampling itu berarti sekitar dari 200 bisa ya sekitar dapat 50 dan sebagainya, itu lebih ideal daripada dia pakai purposive. Sebenarnya tidak ada masalah purposive sampling asal ya kalau kita ketahui kriterianya ini, pertimbangannya ini enggak kayak gini juga gitu. Pertama, termasuk cup di Surabaya ya itu memang sudah pasti lah tadi di populasi juga seperti itu. Kedua, cupnya telah mengaudit perusahaan lebih dari satu perusahaan. Di sini kita belum, pasti agak sulit ya. Dan di sini semua pasti sudah memenuhi juga gitu ya. Ini nggak bisa jadi kriteria. Jadi buat kalian juga yang dalam menggunakan pertimbangan menggunakan teknik purposive sampling, pertama sekali yang harus dimasuk akalkan adalah alasan pertimbangannya sebenarnya. Ini penting gitu ya. Jadi yang menjadi sampel yang benar adalah karyawan magang, auditor junior, auditor senior, supervisor, manager, partner auditor yang bekerja di tiap-tiap cup di Surabaya. Dengan tiap cup diambil ada 5 orang sampel. It's okay. Ya. Ada karyawan magang juga, saya rasa belum bisa dikatakan sebagai auditor ya. Oke. Ini nama-nama alamat cupnya. Kita kembali ke sebelumnya dulu. Sebenarnya ini yang menjadi kelemahan kalau menurut saya. Ini buat kalian juga. Dalam menentukan definisi operational variable yang paling penting sekali saya bilang, sering saya bilang adalah kalian mengutip ini, indikator ini dari masing-masing variabel harus ada sumber yang jelas, kekuatan yang jelas. Tidak bias seperti ini dapat dari mana dan sebagainya. Yang paling saya rasa yang agak aneh juga ini ya, etika profesi ya. Yang ambil cuma dari 2 dimensi, yaitu ada kompetensi dan kategori profesional, di mana kalau kita pasti tahu ya etika profesi itu ada banyak prinsip ya. Ya, ada integritas gitu ya, ada independensi dan sebagainya. Itu kenapa nggak dimasukkan gitu ya? Ada 5 prinsip gitu ya. Karena cuma diambil 2 gitu. Saya juga nggak tahu alasannya apa, dalilnya kenapa dan sebagainya gitu ya. Menjadi kelemahan gitu ya. Oke, ini daftar cupnya nggak kita bahas di sini. Ini teknik analisisnya ya. Oke, dari uji validitas ternyata juga ada 1 pertanyaan yang nggak valid ya, sehingga yang digunakan hanya 7 pertanyaan ya. Kalau yang untuk X2-nya semua valid ya. Dan untuk X3-nya ini semua valid ya, tapi X3 dikit banget ya. Soalnya kita bingung baca gimana. So, kita coba baca dari atas dulu ya. Ini katanya pertama profesionalisme X1. Ya, dia dari atas dinyatakan bahwa profesionalisme dia dari dimensi profesi pernyataan 1/7. Ups. Oh, 1 dimensi masing-masing pertanyaan gitu ya. Berarti 1 kuesioner variabel ini bisa banyak pertanyaan ini. Ya, bayangin ya, ini wah banyak banget ya. Ini tuh Y-nya sampai 16 pertanyaan. X2-nya X2-nya ya. Ada 5, ada 7, wah banyak banget ya. Masing-masing dimensi masing-masing pertanyaan ya. Ada tidak valid, ini tidak digunakan lagi. Mungkin ini yang menyebabkan jadi begitu ya. Tapi kita heran juga ya. X2-nya yang tadi hasilnya valid semua, malah tadi nggak berpengaruh ya di hasilnya ya. Oke, selanjutnya yang reliable pasti variable. Dan ini hasil uji hipotesisnya ya. Bisa kita lihat ya, X1-nya signifikan dan X2-nya tidak signifikan ya. Oke, kita bahas tuh alasannya kenapa di sini, kenapa disebutkannya di UJF-nya ya, langsung kita bahas. Sudah pasti ya, ini tadi dia ya. X1 berpengaruh ya dengan pengaruh sebesar 0,536. Coba kita lihat pembahasan. Oops, oh sorry, tidak ada pembahasan. Oke. Saya baru tahu. I'm so sorry ya. Saya minta maaf sekali sama kalian. Saya nggak ada artikel dari atas ke bawah. Saya juga baru tahu ini artikelnya sangat masih banyak different kelemahan ya. Dia tidak memasukkan pembahasan dalam artikel ya, seharusnya dimasukkan, tapi kalau saya kita lihat memang secara LJS-Square sebenarnya nilainya sangat bagus ya, 78% berpengaruh. Tapi X2-nya tidak berpengaruh gitu ya. Aneh juga. Berarti 78% ini pengaruhnya dari ini ya. Dari profesionalisme gitu ya.
Ya, ini sangat menjadi banyak kelemahan sekali ya artikel ini. Sangat buat kalian yang ingin menguji nanti, melakukan penelitian di bidang tingkat materialitas ini, saya rasa memang harus dari membuat suatu pembahasan yang tidak baik seperti ini penelitiannya. Ini adalah tidak ada pembahasan dan sebagainya, memang sehingga kalau saya rasa artikel ini sangat lemah lah untuk dibahas dan sangat kurang lah ya. Oke, jadi mungkin secara overall saya bisa menilai bahwa artikel ini secara penilaian memang mungkin masih banyak kelemahan ya, sangat kurang layak lah kalau saya bilang. Tapi saya ini bisa jurnal itu telah dipublikasikan ya. Ya, kalau kita bisa cek nanti dari Sinta, mungkin kita cek Sintanya berapa Sintanya ya. Masuk kategori reputasi tidak. Tapi kalau saya lihat ini sangat kurang. Karena apa? Dari pendekatan indikator itu kurang lemah, isu yang kurang kuat gitu ya. Terus pengambilan sampling yang sangat lemah, dan terakhir adalah tidak ada pembahasan mengenai kenapa dan mengapa terhadap hubungan X2-nya. X2-nya mau kita tuju sebenarnya. Karena etika profesi tidak berpengaruh. Tapi saya bisa menyimpulkan secara sederhana kenapa etika profesi nggak berpengaruh. Karena memang kalau kita tadi dia hanya menggunakan 2 dimensi ya. Ya, hanya 2 dimensi dari 5 prinsip etika profesi ya. Ada kompetensi profesional, ya integritas itu tidak masuk gitu ya. Profesionalisme, independensi itu malah nggak masuk. Ya masuk hanya 2. Ya wajar. Jadi dari 5 prinsip dimasukkan 2, saya rasa ya makin memang tidak berpengaruh gitu. Saya nggak tahu kenapa alasan peneliti ini menggunakan 2 saja dari 5, saya nggak tahu. Tapi itu menjadi alasan memang itu yang menyebabkan memang tidak berpengaruh. Jadi buat masukan buat kalian harus memang secara komplit lah memasukkan itu ya. Ya, hasil determinasinya sangat tinggi, 79% ya, atau hampir 80%. Hubungannya sangat kuat gitu ya. Tapi ini nggak berpengaruh gitu ya. I understand lah alasannya, tidak ada reason yang sangat pasti di sini. Oke, itu dia kesempatan kita tentang video pembelajaran kali ini tentang membahas artikel di bidang auditing khusus tingkat materialitas. Tadi sebenarnya ingin membahas yang lebih ada tingkat artikel materialitas tapi tahun 2020 ini saya bahas. Tapi tadi saya tidak menjadi pertimbangan itu tadi ya. Terima kasih. Mohon maaf lah sebelumnya. Oke, terima kasih atas kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga video menjadi bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat kalian dalam mengembangkan bidang ilmu di bidang ilmu auditing, khususnya bidang audit tingkat materialitas. Sebenarnya ini sangat banyak bisa kita gali ya. Karena sekali lagi saya bilang pertimbangan tingkat materialitas dalam suatu pelaksanaan audit itu tidak ada standarisasinya, dinamis sekali, banyak pertimbangan tentunya bisa digunakan ya. Tapi ini sangat lemah di artikel ini, tidak nampak keluar pertimbangan apa menjadi sistem ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.